Setelah menghancurkan helaian rambut yang mengandung sedikit jejak indera ilahi wanita itu, tatapan Wang Lin menjadi sangat dingin. Indera itu tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena perhatiannya kepada Su Fei, dia mungkin tidak akan menyadarinya, bahkan jika hanya sesaat saja lengah. Mantra sekte mayat memang luar biasa, terutama dalam menyembunyikan indera ilahi yang memang terkenal sulit dideteksi. Sepertinya aku harus lebih waspada mulai sekarang. Fakta bahwa Su Fei bisa memancarkan indera ilahi berarti dia adalah tubuh asli. Jadi, Su Yixuan adalah boneka mayat, pikir Wang Lin. Dia pun mulai merenung. Alasan dia bisa mengenali Su Fei adalah karena Sun Tai, budak yang dulu diberikan padanya oleh Zoe. Sun Tai memiliki boneka mayat anak-anak yang sangat cerdas dan memiliki kultivasi tinggi. Tidak seperti boneka mayat biasa, mereka lebih menyerupai dua individu berbeda yang saling terhubung. Saat mengenang boneka mayat Sun Tai, pikiran Wang Lin juga melayang pada si Tunan yang kini telah mengambil alih tubuh anak tersebut. Aku tidak tahu di mana si Tunan sekarang, tapi dia pasti sedang hidup sebagai raja di suatu planet kultivasi. Kenangan masa lalu pun menyelinap ke hatinya. Kini, dia bukan hanya seorang iblis, tapi manusia yang mengingat sahabat lamanya. Dia juga teringat pada Sun Tai, mantan kepala tetua sekte maya di planet Suzaku. Dia terlempar keluar angkasa oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa, dan keberadaannya kini tidak diketahui. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Lalu melihat retakan-retakan yang bercabang di sekitarnya. Dia tak bisa merasakan aura Zoe dimanapun. Jika senior Zoe disegel di tempat ini oleh Ling Tianhao, maka salah satu retakan ini seharusnya mengandung aura miliknya. Wang Lin kemudian menyebarkan indera ilahinya untuk memeriksa retakan-retakan di sekitarnya. Namun setelah lama mencari, dia hanya bisa mengernyit. Tak satu pun jejak Zoe dia temukan. Ekspresinya menjadi muram. Dia mengambil kristal yang diberikan Beilo, lalu menyelidikinya dengan indera ilahi. Tetapi alisnya malah semakin berkerut. Jika Beilo tidak berbohong, Zoe seharusnya ditemukan di sini. Tapi, tempat ini tampak biasa saja. Apakah Beilo menipuku? Namun untuk apa dia berbohong tentang hal yang tidak menguntungkannya? Jika dia memang ingin menyerangku, dia cukup melakukannya secara langsung. Namun kemungkinan lain muncul, kecuali dia ingin membunuhku menggunakan tangan orang lain, pisau pinjaman. Tapi jika tujuannya seperti itu, bukankah dia seharusnya menyebut dasar iblis? Lokasi ini terlalu mencolok. Masih belum puas, Wang Lin menyebarkan indera ilahinya sekali lagi. Kali ini dia lebih hati-hati, tapi hasilnya tetap nihil. Tak menyerah, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dari tas penyimpanannya. 1000 pecahan jiwa kuat muncul, lalu dia kendalikan untuk menyelidiki setiap celah. Wang Lin memejamkan mata dan memasukkan kesadarannya ke dalam setiap pecahan jiwa, seolah-olah dirinya sendirilah yang menyusup ke dalam celah-celah itu. Setelah 30 menit, semua pecahan jiwa kembali. Wang Lin membuka mata dan ekspresinya tampak sangat buruk. Aku sudah memeriksa semuanya, tapi Zoe tetap tidak ditemukan. Apa benar aku telah ditipu? Tiba-tiba tatapannya menyipit. Tidak mungkin Ling Tianhao menyegel seseorang di tempat yang terlalu mencolok. Jika aku Ling Tianhao, aku tidak akan memilih lokasi segel yang mudah terlihat. Wang Lin mulai meniru pola pikir Ling Tianhao yang dikenal memiliki domain tirani, mengandalkan kekuatan tirani untuk menantang langit dan membentuk jalannya sendiri. Energi pedang Ling Tianhao yang masih tersisa dalam tubuh Wang Lin pun mulai bergerak dan perlahan-lahan mengubah ekspresinya menjadi penuh wibawa dan dominasi. Jika aku menyegel roh pedang, aku tidak hanya menyegelnya, aku akan menaklukkannya. Jika dia menolak, aku akan menyegelnya 1000 tahun. Jika masih menolak, 10.000 tahun. Dan jika tetap tidak menyerah, aku akan menghancurkan rohnya, memurnikannya menjadi harta. Pada saat ini tatapan Wang Lin menyapu semua celah. Aura tirani semakin menguat, hingga akhirnya menghilang bersama kucuran keringat besar dari dahinya. Wajahnya menjadi pucat. Domain energi pedang Ling Tianhao benar-benar terlalu tirani. Meminjam sedikit saja hampir membuatku terluka. Setelah mengatur nafas dan menenangkan aliran energi spiritual dalam tubuhnya, Wang Lin mengeluarkan pedang langit dan bilah bulan sabit dari tas penyimpanannya. Dia menggenggam pedang itu, lalu membentuk pusaran energi pedang di sekeliling tubuhnya. Hancurkan! Pusaran itu meledak dengan keras. Retakan-retakan muncul dan menyebar di sisi tebing sepanjang lebih dari 1000 kaki. Tanah dan batu mulai berjatuhan. Retak! Seru Wang Lin. Gemas suaranya mengguncang seluruh Tate Abyss. Energi pedang terus digunakan Wang Lin untuk mengikis tebing. 15 menit kemudian, sebuah lubang kecil pun terbuka, memancarkan aura samar yang tidak dikenal, namun terasa sangat tirani.
Huang Lin segera membentuk segel dengan tangan kanannya. Pedang surgawi bersama bilah sabit terbang menuju celah itu, menghancurkan batu-batu di sekitarnya. Dalam sekejap terbukalah sebuah celah tersembunyi di balik tebing. Berada 30 kaki di dalamnya. Tingginya hanya 5 kaki dan tampak gelap gulita. Begitu Wang Lin mencoba menyelidiknya dengan indera ilahi, serangan balik langsung menerjang. Tubuh Wang Lin terlempar keras ke dinding tebing seberang. Batu-batu runtuh dan darah menetes dari mulutnya. Benturan itu hampir menghancurkan jiwa aslinya. Jika dia belum mencapai tahap ascendant, dia pasti sudah mati. Sangat kuat, gumam Wang Lin. Dia menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalamnya, dia yakin bahwa Zhou Yi berada di dalam sana. Karena hanya Ling Tianhao yang memiliki indera ilahi dengan kekuatan sebrutal itu. Hanya sedikit saja sisa indera ilahinya sudah bisa membunuh siapapun di bawah tahap ascendant. Sebenarnya, seberapa tinggi tingkat kultivasi Ling Tianhao? Wang Lin mulai menganalisis. Di atas tahap akhir ascendant adalah langkah kedua, yaitu 3 alam nirvana, peramal nirvana, pembersih nirvana, dan penghancur nirvana. Masing-masing terbagi lagi ke dalam tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Sang Maha Melihat pernah bilang dia ada di akhir langkah kedua, kemungkinan tahap awal penyebar nirvana. Ling Tianhao menjadi saingannya selama puluhan ribu tahun. Seharusnya tidak jauh berbeda. Dia kemungkinan besar ada di puncak pembersih nirvana. Pada saat ini Wang Lin menggenggam erat tinjunya. Dibandingkan para raksasa itu, kultivasinya masih jauh. Namun, sejak masa kecil, dia telah berjalan sejauh ini hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dan kini dia telah menjadi seorang kultivator tahap ascendant. Zhou Yi dan Wang Lin bukanlah sahabat lama. Namun satu pertemuan singkat di alam surgawi cukup untuk meninggalkan bekas mendalam di hati Wang Lin. Zhou Yi, pria yang membakar jiwanya demi wanita yang dicintainya, bukan karena harapannya, melainkan karena kegilaan yang dipicu rasa kehilangan. Dia menyerahkan kristal ascendant hanya untuk satu permintaan, jaga jasad wanita itu. Sederhana, namun itulah satu-satunya hal yang berarti baginya sebelum akhir hayatnya. Setelah kematian, jiwanya menjadi roh pedang di pedang surgawi hujan, namun kewarasannya lenyap. Yang tersisa hanyalah amarah dan dendam. Dia memburu Ling Tianhao di kehampaan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai roh pedang. Dalam hatinya, tak ada lagi keinginan hidup, hanya niat membunuh. Huang Lin telah melihat segala bentuk kebusukan dunia kultivasi, dari para pengkhianat hingga teman sejahat yang langka. Di antara sedikit nama yang ia simpan di dalam hatinya, Si Tunan, Dun Tian, Cihu, dan Zhou Yi termasuk di dalamnya. Dulu Wang Lin hanya seorang pembentuk jiwa muda yang tak sebanding dengan Zhou Yi. Tetapi hari ini, dia telah menjejak tahap ascendant. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk ke celah tebing itu. Dia tahu ini gila, tetapi ada hal-hal dalam hidup yang harus dilakukan, meski harus melawan langit sekalipun. Seperti saat menyelamatkan 13 dulu, dia tak gentar menantang Jenderal Iblis sendirian. Dan kali ini, meski dihadang oleh indera ilahi pedang suci Ling Tianhao, dia tak akan mundur. Begitu dia masuk ke celah itu, sebuah tekanan luar biasa menerjangnya. Indera ilahi Ling Tianhao tajam dan tak berperasaan, menghantam seperti pedang surgawi yang menusuk langit. Bendera jiwanya meraung. Kemudian 100 juta pecahan jiwa membentuk perisai, namun pedang itu menembusnya dengan kejam. Wang Lin tahu, jika dia mundur sekarang, Zhou Yi akan hilang selamanya. Dia menggenggam tekadnya dan melangkah lagi. Simbol emas menyala di sekeliling tubuhnya. Petir putih berkedip di antara simbol dan melindunginya. Tapi sebagian besar serangga pelindung itu mati di tempat. Dia mengumpulkannya cepat, tapi tekanan ilahi kembali datang. Jauh lebih kuat dari sebelumnya, seperti murka langit yang menuntut nyawa setiap penyusup. Pada saat ini bendera jiwanya hancur lagi, dan baju sirah iblisnya nyaris tak bertahan. Kekuatan dari serangan itu nyaris menghancurkan tubuhnya. Dia tahu, satu langkah salah dia akan mati. Tapi Wang Lin tak gentar. Dia melepaskan kekuatan terlarang, iblis bertanduk satu, yang disegelnya selama 1 abad. Jiwa iblis itu muncul dari dahinya dan tertawa liar. Energi iblisnya menyembur deras, melahap indera ilahi Ling Tianhao seperti binatang buas kelaparan. Tubuh iblis perlahan menjadi nyata, aura ganasnya mengamuk, tetapi kemudian ketidakstabilan muncul. Huang Lin yang waspada langsung mengaktifkan jejak yang ia tanam dalam iblis itu. Dalam sekejap, iblis itu tersedot kembali ke tubuhnya. Baju zirah iblisnya menguap menjadi gas hitam. Dia tak membuang waktu dan menyimpannya kembali. Dengan langkah panjang, dia menembus jarak 100 kaki. Tapi serangan ilahi ketiga datang dari kedalaman, lebih kuat dari sebelumnya. Suaranya seolah-olah mantra kuno tengah dilantunkan. 100.000 segel kehidupan mengembung menjadi 1 juta.
menahan serangan itu, namun hanya untuk sesaat. Mereka runtuh. Pada saat ini Wang Lin meraung. Dia memanggil kereta perang pembunuh dewa yang berubah menjadi binatang guntur. Binatang itu menerjang, tubuhnya menyelimuti Wang Lin dengan petir. Memanfaatkan celah kecil itu, Wang Lin mengambil inisiatif. Dia mengaktifkan jari kematian dan sinar hitam meletus dari jarinya, menghantam indera ilahi yang terhalang oleh binatang guntur. Dia tidak berhenti. Jari iblis mengikuti. Energi spiritual surgawi dalam tubuhnya berubah menjadi energi iblis yang murni dan 10 tembakan dilepaskan sekaligus. Kemudian, sungai bawah tanah dipanggil. Seluruh tebing Ted Abyss mulai berguncang. Batu dan tanah terangkat, seolah menyaksikan pertarungan para dewa. 1.000.000 segel kehidupan berubah menjadi energi pembantaian. Mereka menyatu dan menyerbu ke arah musuh yang tak kasat mata. Wang Lin tahu satu hal, energi pedang Ling Tianhao tak boleh digunakan di sini. Terlalu berbahaya, bisa berbalik menyerangnya kapan saja. Semua mantranya menghantam sekaligus. Di saat yang bersamaan, binatang guntur itu meraung dan berubah menjadi kilat, menyerang seiring serangan Wang Lin. Pintu masuk Ted Abyss bergemuruh, gelombang kejut mengguncang seluruh negeri. Bahkan Murong Zuo yang berada jauh di dalam kedalaman bisa merasakannya. Pertempuran telah dimulai dan Wang Lin belum menunjukkan semua yang ia miliki. Segel roh pedang, gumam Ling Tianhao perlahan. Matanya menatap ke kejauhan, menyimpan ketenangan yang berbahaya. Tempatku menyegel roh itu sangat tersembunyi. Bagaimana bisa ditemukan? Suaranya nyaris seperti bisikan, tetapi dinginnya menusuk tulang. Namun, jika roh itu memang menginginkan kematian, segel itu tidak akan pernah rusak. Dia memejamkan mata, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kenangan yang kelam. Pada saat ini di dalam kedalaman Ted Abyss, tempat Zoe disegel, angin mengamuk seperti binatang buas. Wang Lin berdiri tegak di tengah badai itu. Jubahnya berkibar liar dan rambutnya beterbangan. Dia terpaksa mundur beberapa langkah setelah ledakan kekuatan sebelumnya. Tapi sorot matanya tetap tajam dan dingin. Serangan barusan telah menghancurkan jejak keilahian ketiga yang ditinggalkan Ling Tianhao. Tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Binatang guntur miliknya hancur, pecah berkeping-keping, dan kini harus disimpan kembali ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Namun, meskipun sebuah celah telah terbentuk dalam indera ilahi Ling Tianhao, celah itu mulai menutup dengan cepat, nyaris seperti tak pernah ada. Wang Lin menggertakkan gigi, darahnya bergolak, meridian di seluruh tubuhnya tersumbat, dan aliran energi spiritual surgawi terganggu. Tapi dia tak punya waktu untuk menstabilkan kondisinya. Tubuhnya melesat bagai meteor, memanfaatkan celah yang belum sempat menutup sempurna. Boom! Langkahnya membelah udara, menciptakan gemuruh keras saat dia menerobos masuk ke celah itu. Wang Lin segera merasakan aura samar yang familiar, Zoe. Namun tepat saat itu, suara menggema masuk ke telinganya. Pelanggar, mati! Indera keilahian Ling Tianhao muncul lagi. Kali ini jauh lebih mendominasi. Suaranya mengguncang batin Wang Lin hingga ia terdorong mundur tanpa sadar. Dinding tebing tempat itu pun retak-retak, menghasilkan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin terhuyung, batuk darah, dan wajahnya pucat pasi. Ling Tianhao terlalu kuat, bahkan hanya sisa indera ilahiyah saja seperti ini. Apalagi jika dia datang sendiri. Pikir Wang Lin getir, namun tekadnya tak surut. Dia menepuk tas penyimpanan dan sebuah kuas jernih muncul di tangannya. Kuas surgawi. Dengan cepat dia mulai menggambar di udara. 1 goresan, 2, 3 hingga 7 goresan berkilau membentuk sebuah simbol bercahaya. Setiap goresan mengandung pecahan dari jiwa asalnya. Ketika goresan ke-7 selesai, seluruh energi spiritual surgawi dalam tubuh Wang Lin melonjak keluar seperti kuda liar, menyatu ke dalam simbol itu. 7 goresan itu menyatu menjadi satu simbol melingkar. Cahaya emas yang menyala terang menyinari celah gelap di kedalaman Abyss. Simbol ini bukan sembarang teknik. Ini adalah mantra surgawi yang sempurna, terbentuk dari kuas surgawi dan energi surgawi sejati. Dari luar, cahaya emas menembus keluar dari retakan tebing dan menyinari mulut Abyss yang sudah gelap selama bertahun-tahun. Simbol itu bergerak, melayang menuju kedalaman celah. Lalu, teriakan mengguncang langit. Indera keilahian Ling Tianhao kembali muncul. Kali ini membentuk bayangan dirinya sendiri. Dengan jubah dausis dan tatapan bengis, dia melangkah maju. Bayangan itu segera kabur lalu berubah menjadi energi pedang dan melesat menuju simbol emas. Krak! Tabrakan keduanya menciptakan ledakan dahsyat. Celah Abyss bergetar hebat, dan getarannya bahkan terasa hingga ke seluruh negeri iblis air, mengguncang para kultivator di tanah roh iblis. Wang Lin terlempar mundur,
Wajahnya semakin pucat. Dia batuk 6 kali berturut-turut. Darah yang keluar mengandung energi surgawi, meninggalkan jejak dalam di tanah. Simbol itu hancur. 6 dari 7 pecahan jiwanya lenyap dan hanya 1 yang kembali ke tubuhnya. Namun sebelum sepenuhnya lenyap, simbol itu membentuk penjara emas dari pecahan-pecahan cahaya, menjebak pedang energi selama beberapa saat. Wang Lin tak membuang waktu. Dengan mata merah darah dan aura pembunuh menyelimuti tubuhnya, dia menerobos jebakan cahaya dan melompat ke kedalaman ke tempat Zoe berada. Di sana, menggantung di udara, tampak tubuh roh berwarna ungu. Zoe, matanya tertutup rapat. Wajahnya dipenuhi kabut ungu yang merayap seperti benang hidup. Satu-satunya cahaya suci adalah titik emas di antara alisnya, yang perlahan sedang digerogoti oleh kabut itu. Di bawahnya, sebuah formasi selebar 30 kaki memancarkan gas ungu, menyelimuti Zoe. Di keempat sudut formasi tertancap 4 pedang pusaka. Cahaya dari pedang-pedang itu meresap ke tanah, dan pada 3 di antaranya tergantung bola cahaya seukuran kepalan yang memancarkan aura kesadaran ilahi. Senior Zoe, bisik Wang Lin, hatinya tercekat. Formasi ini adalah formasi transformasi iblis penyempurnaan surgawi. Itu dibuat sendiri oleh Ling Tianhao. Keempat pedang itu adalah proyeksi dari pedang roh asal yang masing-masing mengandung kesadaran ilahi Ling Tianhao, menjadikan formasi ini sangat kuat. Gas ungu itu adalah aura iblis kuno, berasal dari sisa jiwa iblis kuno negeri iblis air. Ling Tianhao ternyata pernah membuat kesepakatan rahasia dengan iblis kuno tersebut. Dia menyegel Zoe di sini sebagai bagian dari perjanjian. Celah tempat Zoe disegel ternyata terhubung dengan nadi spiritual tersembunyi yang menjulur hingga ke ibu kota negara iblis air. Dari sana, energi spiritual iblis dialirkan ke formasi untuk perlahan-lahan mengubah Zoe menjadi wadah bagi iblis kuno. Jika cahaya emas di antara alis Zoe benar-benar padam, maka jiwanya akan sepenuhnya dikendalikan, menjadi tubuh baru bagi iblis kuno. Ling Tianhao awalnya tak berniat sejauh itu, tapi setelah beberapa kali bertarung dengan Zoe yang telah menjadi roh padang surgawi karena wanita berjubah putih dan menerima luka berat, dia berada dalam posisi terdesak. Zoe menggunakan hidupnya sebagai bahan bakar energi pedang dan tak pernah mundur. Apalagi, pedang surgawi hujan adalah harta nomor 1 dari alam surgawi hujan. Selama Zoe hidup, Ling Tianhao tak pernah berani mengeluarkannya, karena tahu pedang itu akan lebih memilih Zoe. Ling Tianhao, meskipun kuat, dia telah dilukai oleh mantra surgawi berkualitas tinggi yang ditanam wanita berjubah putih pada Zoe. Dia menduga bahwa ini bukan sihir biasa, melainkan teknik yang hanya bisa digunakan oleh kaisar surgawi. Terpaksa, Ling Tianhao membuat keputusan. Dia menjebak Zoe di tanah roh iblis, menyegelnya di sini, dan menyelesaikan kesepakatan dengan iblis kuno negara iblis air. Dengan itu, 2 burung tertangkap dengan 1 batu. Namun sekarang, Wang Lin telah datang, dan dia tak akan membiarkan Zoe menjadi tubuh iblis. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.